everyone, good afternoon. I'm here to introduce myself. My full name is Rifani Sitio. You might call me Fanny. I'm from Sibolga. I'm here to review book yakni Homo Deus. Homo Deus. Pertama-tama, saya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta kesehatan kepada saya sehingga mampu menyelesaikan tugas kritik book report. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah saya, yaitu Bahasa Inggris Sejarah. Tugas kritik book report ini disusun dengan harapan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua, khususnya dalam hal bahasa Inggris. Saya menyadari bahwa tugas kritik book report ini masih jauh dari kesempurnaan. Apabila dalam tugas ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf karena sesungguhnya pengetahuan dan pemahaman saya masih terbatas. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan saya belum seberapa, karena itu saya sangat menantikan saran dan kritik dari pembaca yang sifatnya membangun guna menyempurnakan tugas ini. Saya berharap semoga tugas kritik book report ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi saya khususnya. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Bab pertama, pendahuluan. Pertama, rasionalisasi pendidikan, pentingnya CBR. Keterampilan membuat CBR pada penulis dapat menguji kemampuan dalam meringkas dan menganalisis sebuah buku serta membandingkan buku yang dianalisis dengan buku yang lain, mengenal dan memberi nilai serta mengkritik sebuah karya tulis. Seringkali kita bingung memilih buku referensi untuk kita baca dan memahami. Terkadang kita hanya memilih satu buku untuk dibaca, tetapi hasilnya masih belum memuaskan, misalnya dari segi analisis bahasa dan pembahasan. Oleh karena itu, penulisan History of Tomorrow mempermudah pembaca dalam memilih buku referensi terkhusus pada pokok pembahasan tentang sejarah bahasa Inggris. Kedua, tujuan penulisan CBR mengkritik atau membandingkan sebuah buku tentang bahasa Inggris berjudul Homo Deus ataupun A Brief History of Tomorrow yang dilihat dalam buku tersebut, yaitu melengkapi pembahasannya, keterkaitan antara babnya dan kelemahannya dan kelebihan pada buku-buku yang dianalisis. Ketiga, manfaat CBR. Manfaat yang dapat kita simpulkan pada hal di atas ialah menambah wawasan pengetahuan tentang penulisan serta pembacaan dalam buku bahasa Inggris, terutama dalam buku Homo Deus, A Brief History of Tomorrow. Kedua, mempermudah pembaca mendapatkan inti dari sebuah buku yang telah dilengkapi dengan ringkasan buku, pembahasan isi buku, serta kekurangan dan kelebihan buku tersebut. Kedua, melatih siswa merumuskan serta mengambil kesimpulan-kesimpulan atas buku-buku yang dianalisis tersebut. Keempat, identitas buku. Judul Homo Deus and Brief History of Tomorrow, penulis Yuval Noah Harari. Jenis buku non-fiksi ataupun sejarah, penerbit Vintage Publishing, dan tahun terbit 2017. Jumlah halaman 528 halaman. Dimensi buku 19,60 kali 12,90 kali 500 cm. ISBN-nya ialah 9784188470393 dan 6. Saya dapat membuat ringkasan isi bukunya ialah: bagian pertama buku ini membahas hubungan antara spesies dan hewan lain dalam upaya untuk memahami keistimewaan manusia dibanding spesies lain. Bagian kedua, Homo Deus menelaah kembali dunia yang diciptakan Homo spesies di milenial terakhir. Apa yang terakhir dan apa saja yang membawa kita ke persiapan jalan saat bagaimana dalam keyakinannya Homo sapiens menjadi percaya bahwa alam semesta berputar di sekitar manusia dan manusia adalah sumber dari semua makna atau otoritas. Apa implikasi ekonomi, soal dan politik dan fenomena itu semua? Bagaimana hal tersebut membentuk kehidupan sehari-hari dan cita rasa seni kita serta keinginan kita yang paling rahasia? Bahan ketiga dari buku ini menelaah kembali hal-hal yang terjadi di awal abad ke-21 berdasarkan pemahaman yang jauh lebih dalam umat manusia dan keyakinan manusia.
Semuanya akan menggambarkan keadaan kita saat ini dan kemungkinan di masa depan. Bagaimana pencarian untuk keabadian, kebahagiaan, dan keilahian mengguncang fondasi keyakinan kita dalam kemanusiaan. Apa tanda-tandanya jika humanisme memang akan hilang dari keyakinan umat manusia? Apa yang mungkin terjadi? Sama seperti buku pertama Sapiens, The Brief History of Humankind, Harari juga memiliki kemampuan yang luas dalam membuka topik bahasan Homo Deus. Narasinya yang menggiringkan arah pikiran kita tak jarang diakhiri dengan kalimat pertanyaan untuk memancing lebih banyak lagi rangkaian keinginan tahuan atau fokus yang mendalam. Seperti narasi beberapa kutipan di bawah ini, yakni narasi luas dan kadang lucu, analoginya juga cerdas. Contohnya, what we'll call sensation and emotion are in fact the algorithmy, and Babon feel hunger. Hell, he feel fear and trembling and the sing of the lion, and fills with moon, watering and sing of the bananas. With of split second, we experience story of sensation, emotion, and desert, which is nothing but the process of kulturasi. Dapat kita ketemukan dalam PEC 100. Selain fakta-fakta ilmiah, Harari juga mengaitkan penerapannya yang sukar dibantah dengan berbagai sudut pandang sebuah paham atau religi. Salah satunya seperti di bawah ini. The Buddhist view of happiness has its lot is common with the biochemical view. Both agree that please sensation disparate fast as they are, and they as long as people craft pleasant sensation with actually experience. There then remain this different. However, this problem has two very different solutions. The biochemical solution is to develop production and treatments that will provide human with an unity streaming for pleasure sensation. Dapat kita temukan dalam PEC 48. Homo Deus jelas dimaksudkan untuk sebagai buku yang berisi ramalan masa depan, tetapi lebih menyerupai gambaran kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Hal ini cukup jelas disampaikan oleh Harari dalam buku When Don't Know Where This Path May Lead Us, Nor What Our Courses the Center Will Look Like. Foretelling the future was never easy, and revolution biotechnology make it ever harder for as difficult as is to predict the impact of new technology in fields like transportation, communication, and energy technology for upgrading humans pose and completely different king of challenge, since they can he us transfer human myths and desert people passing first day means and desert by defentation cannot find their implication. Dapat kita temukan dalam PEC 52. Tetapi bagi saya isi buku Homo Deus terasa mengguncang pikiran mengerikan. Masa depan umat manusia di tengah kemajuan teknologi yang tak terbendung bisa sangat mengerikan jika salah satu, benarkah kita dapat perlu merasa panik? Sisipan cerita-cerita dan humornya juga masih terasa di buku Homo Deus, sama seperti buku pertamanya, Sapiens. Begitupun bahasa topik yang dijelaskan dari sudut ilmu biologi, misalnya gaya yang saya kutip di bawah ini. Sexual reproduction is a lottery, a forms and probably unpredictable. Acknowledged of meeting in 1923 between Nobel Prize now writer analog friends and the beauty on and talented dancer in Sarudukan. Dapat kita temukan di PEC 61. Kalimat-kalimat yang penting perlu dikutip dan digarisbawahi. Misalnya, conflict does not challenge before it is usually because that change before it took it lost in refluence. They
The then popularly greatest moment. You can set just imagination and chill with my beauty and your brainly. Dapat kita lihat dalam page 61. Selain gambar-gambar pelengkap di buku Sapiens pun demikian, isi buku tak melulu paragraf berisi tulisan, tapi kadang berbentuk poin-poin dan skema. Then, if make the really grand view of life and other problem and delivered are offered has done by their intellectual process. 1. Science in conference on as compensing dogma with sense the organisasi algorithm and like the data processing. 2. Intelligence is decoupling from consciousness. 3. Don't consciousness behind intelligent algorithm. My sons know is better they will know enter ourselves. Dapat kita lihat dalam page 462. Dan dapat kita ketahui kelebihan dan kelemahan buku Homo Deus tersebut ialah, bagi saya desain cover buku ini menarik sekali, sederhana tapi terkesan elegan, dominasi hitam dengan tambahan warna putih dan merah. Ini rasanya cocok pula dengan bahasa penulisan di buku yang menyimpan kengerian masa depan manusia. 3 bagian utama buku dipisah oleh satu halaman yang bertuliskan paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Di bawah tulisan masing-masing part ada beberapa pertanyaan yang mewakili inti pembahasan di bab tersebut. Bagi saya, buku kedua Yuval Noah Harari ini sangat bagus. Gaya penulisan Harari sangat cerdas, hidup sederhana, humoris, dan mampu memprovokasi pembaca dalam modal utamanya. Dalam menarik begitu banyak pembaca, hingga ide-ide inti yang disampaikan di Homo Deus bisa diterima oleh banyak orang, dan banyak sekali pujian yang diberikan oleh para review baik di Amazon maupun Goodreads untuk buku ini. Meski hampir setengah lebih bab dalam buku, sebenarnya semacam pengulangan buku Sapiens Homo Deus, tetapi tidak kehilangan esensinya karena faktor bahasannya yang berbeda dengan buku pertama Sapiens. Pembahasan histori umat manusia, Homo Deus merupakan prediksi masa depan manusia, tapi hati-hati bagi yang tidak tahu ini, mungkin saja akan merasa kecewa karenanya. Saran saya rekomendasikan buku ini untuk pembaca yang mencari buku referensi tentang masa depan umat manusia. Kemajuan teknologi khususnya artificial intelligence, manusia super dengan kekuatan data yang dibahas secara ilmiah dan berbagai bidang ilmu perdebatan, diantaranya biologi dan histori, dilengkapi dengan gambar penunjang, teori ilmiah, serta perdebatan. Semua informasi bersumber dari data yang valid, gaya bahasa santai dan luas sehingga enak dibaca dan mudah dipahami. Buku ini juga memiliki pesan yang penting untuk kita manusia. This is the end of critic book review. Thank you for your attention. Sampai jumpa lagi.